Hai guys, selamat siang dari Tokyo dengan aku Mima. Sekarang kita mau makan siang nih. Makan belut panggang khas Jepang alias unagi. Yuk kita masuk ke restoran kecil mungil. Ini dia nih restorannya. Ini tuh restoran izakaya. Menunya kayak begini guys. Nah ini serba unagi ya, serba belut. Kalau yang ini tuh serba sate belut. Bisa beli satuan atau bisa beli paket gitu. Restoran ini kecil banget, mejanya aja cuma 2 guys. Nah ini koleksi sake mereka. Buat yang duduk di counter bisa nontonin chef menyiapkan makanan buat kita. Ini adalah pesanannya Otosang, belut panggang di atas nasi putih. Kalau yang ini pesananku karena kenyang, pesannya sate belut aja. Lemaknya lihat guys, yang ini belut dipanggang dengan kecap manis. Kalau yang ini belut dipanggang dengan tidak menggunakan kecap, jadi cuma dagingnya aja gitu. Nah kalau yang ini nih yang tengah, dalemannya belut, ada usus belut, hati belut, enak tralala. Guys, aku lagi ada di apartemen nih mau setrika. Setrika aja ngevlog ya. Ya, udah lama kan nggak ngobrol sama kalian dan sebenarnya tuh aku udah bener-bener mau malas banget ya ngevlog ya. Terus tadi tiba-tiba kepikiran pas aku ke restoran, oh aku udah lama nih nggak ngobrol sama kalian dan udah lama nggak tunjukin ke kalian Jepang kan. Terus tadi pas makan di restoran unagi, aku berpikir ya ngevlog aja deh gitu. Tapi kalau cuman makannya cuman ngevlog unagi doang gitu, cuman nggak nyampe 2 menit ntar vlognya gitu loh. So restorannya tadi, restoran unagi, tahan napas, nggak usah tahan napas ya, namanya juga habis makan. Restoran unagi itu letaknya nggak terlalu jauh dari apartemen kita. Dan restoran itu ratingnya tinggi di Google. Kita kalau makan gitu ya, ngecek rating itu selalu dari Google. Karena Google itu bisa dibilang reviewnya itu termasuk honest review. Ya kalau ada yang, maksudnya yang review berbayar gitu tuh bisa ketahuan gitu loh. Ada aja yang nyelip, yang bilang tuh tempatnya itu nggak enak lah, begini begitu. Tadi tuh rating restorannya 4,3 ya dari total ratingnya Google 5. Dan harganya bener-bener murah banget. Jadi satu porsi buat Otosang tadi tuh 2.200 apa 2.400 gitu loh buat satu set unagi. Nasi di atasnya belut bakar, terus ada kondimennya gitu. Dan harganya itu tuh buat Central Tokyo ini tuh sebenarnya dibilang Tsukiji banget enggak, karena dekat dengan Ginza juga. Dibilang Ginza juga enggak gitu loh, karena dekat dengan Tsukiji. Jadi itu intinya ini tuh benar-benar Central Tokyo, harga unagi segitu tuh murah banget. Dan aku tadi order set sate. Jadi sate belut panggang yang dipanggang dengan kecap manis gitu, terus ada dalemannya belut yang usus, hati belut kayak gitu, dari beberapa belut gitu dijadiin satu sate. Dan satu satenya lagi itu daging belut yang nggak dibumbuin, nggak dikecapin gitu loh. Harganya 1.000 apa 900 yen, hampir 120 ribuan ya, kurang lebih gitu. Dan orangnya tuh baik banget. Jadi mereka tuh ngelihat kita tuh, mereka langsung mikir nih bukan orang dari sini, dari Jepang gitu loh. Ternyata mereka ngelihat masker kita. Jadi itu kita pakai masker yang KN95 yang memang kita belinya itu di Jakarta gitu loh. Yang kita bawa stok gitu ya. Mereka nanya dari mana kalian itu asalnya, tinggalnya di mana gitu. Terus Otosang dikasih porsi lebih gitu, terus dikasih mangkok tambahan gitu. Ini buat istrimu, cobain nggak apa-apa, icip-icip. Terus kata pelayannya ibu-ibu yang udah nenek-nenek gitu, pelayannya bilang gini sama aku, makan
cobain, biarpun kenyang, cobain dikit aja. Terus dikasih sup tambahan. Jadi supnya itu cuman sup dashi gitu, dashi, tapi dasinya itu nggak pakai bonito. Bikinnya itu dashinya itu mereka bikin yang dari rumput laut dan jamur shiitake doang. Jadi itu rasanya benar-benar segar bening yang tanpa bumbu apa-apa gitu. Totalnya tadi habis 3.500 yen. 3.500 yen itu kalau dirupiahin sekitar berapa ya? 550.000 apa hampir 600.000 gitu. So ya, kenapa aku kenyang? Karena tadi kita ngopinya daerah sini juga sih, ada kopi juga yang ratingnya tinggi, ratingnya 4,1, namanya itu Genbo apa kok lupa namanya gitu. Terus habis itu kita ke toko buku, terus toko buku favoritku namanya Maruzen. Ada 2 Maruzen, satu di Nihonbashi, yang satu lagi itu di Tokyo Station. Aku lebih suka yang di Tokyo Station karena buku-buku bahasa Inggrisnya itu lebih lengkap, guys. Terus habis itu jalan-jalan di Tokyo Station. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, pulang karena gerimis ya. Jadi kita jalan lewat Tokyo Station gitu biar nggak kena hujan. Dan nemu nih satu toko di Tokyo Station, toko dibilang manisan Jepang. Jadi tuh kayak dessertnya orang Jepang gitu loh. Jadi ada mochinya itu yang porsi kecil, terus makannya itu dicampur dengan red bean paste. Jadi kayak kacang merah yang udah digulain gitu, kacang merah tumbuk yang digulain, terus dicampur dengan macam-macam. Ada green tea ice cream, pakai es krim green tea, dan ada yang pakai yang agar. Sebelum masuk kita tanya dulu ya, menu yang mana yang pakai gelatin. Terus mereka bilang, oh nggak pakai gelatin, pakai agar katanya gitu. Jadi ya kita tuh makan udah nggak lihat lagi karena udah dikasih tahu sama si yang punya cafe gitu. Terus makan di unagi gitu, aku udah kenyang aja gitu loh, guys. Otosan jemput Hana-chan di sekolah. Jadi Hana-chan itu masuk TK. TK-nya sih Senin sampai Jumat doang. Cuman kita punya tambahan. Mumpung masih di Jepang gitu ya. Ikut sekolah Sabtu. Sekolah Sabtu itu biaya tambahan satu kelasnya itu harganya 10.000 yen. 10.000 yen itu harganya kalau dirupiahin 1,3 apa 1,4 sekali datang dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kadang-kadang sampai jam 3 siang gitu loh. Kalau sampai jam 3 siang semalam sebelumnya gurunya kasih tahu kita. Sambil menunggu mereka, aku setrika lumayan, dapat 3-4 baju gitu ya, kan mengurangin kerjaan. Dan sambil setrika kita ini deh multitasking, sekalian bikin vlog. Daripada nunggu ini nunggu itu nggak bikin gitu loh. Kalian yang udah subscribe nanyain, ngapain aja sih si mbak ini tuh, kok si kakak ini nggak pernah ngevlog lagi gitu loh, nggak ada ceritanya setelah sampai Jepang gitu loh. Aku sih aktif di IG Stories ya guys, tapi IG Storiesku tuh, dan di IG itu mayoritas aku pakai bahasa Inggris buat teman-temanku juga ya. Jadi aku tuh tidak berbahasa Inggris ketika baru ketemu Otosan gitu loh. Jadi untuk teman-temanku, teman-teman kantor lama gitu loh, dan ya teman-teman dulu di Spanyol gitu, mereka kita masih kontak kan dengan teman-teman yang masih di Spanyol gitu. So, ya begitulah ceritanya. Beginilah kehidupan kita, masih santai, masih dibilang tuh setengah liburan, tapi kerjaan itu tetap ada. Aku udah berusaha untuk mengikuti ritme kehidupan di Tokyo ini gitu loh, yang serba cepat banget. Serba cepat, dan sehari itu kita mesti ngerjain banyak hal. Ya termasuknya ini nih, setrika.
setrika lah, belanja lah, beres rumah harus tiap hari ya. Meskipun apartemen ini tuh dia itu mereka beresin apartemen ini seminggu sekali gitu loh. Lumayan kan. Ya apartemennya juga nggak gede-gede banget gitu loh, 40 meter persegi. 40 meter persegi itu buat ukuran di daerah sini tuh udah menengah ya. Kenapa menengah? Karena banyak yang 38-35 meter persegi, dan yang single, yang model studio gitu apartemennya itu masih ada yang 18 meter persegi guys. Di daerah sini tuh masih ada apartemen yang 18 meter persegi, bayang nggak? So guys, ini daripada ngobrol terus ya, ini aku lihat jamnya udah 9 menit gitu. Nanti kita di sini mau ke Ginza. Aku ketemu sama Otosang dan Hanacha, mereka langsung ke Ginza dan kita ketemuan di sana. Daripada kelamaan ngobrol, nanti kelamaan vlognya, dan aku kan mau nge-vlog juga di Ginza. Setidaknya aku mau kasih tunjuk ke kalian tuh suasana di Ginza sekarang ini gimana. Karena sekarang tuh di Tokyo tuh orang-orang udah pada berkeluaran karena state of emergency-nya udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi restoran-restoran, kafe-kafe udah berfungsi seperti normal, dengan catatan mereka tetap menerapkan social distancing. Kayaknya perlu pembahasan sendiri ya tentang kafe-kafe dan restoran itu. So ngobrolnya aku udahin dulu, nanti setelah ini tuh kita ketemu di Ginza ya. Ikuti terus petualangan kita. See you there. Halo dari Ginza. Lihatlah suasana sekitar ya, rame ya. Karena state of emergency udah tidak berlaku lagi di Tokyo, jadi tuh di sini di Ginza seperti biasa kalau weekend Cars Free Days gini, dan orang-orang pada berdatangan ke sini. Rame banget. Ini salah satu sudut Ginza yang terkenal. Di sini ada Mitsukoshi di sebelah kiri, dan ada Ginza Six di sebelah sana, di seberang jalan. Sekarang aku mau ke toko baju anak tuh, Isamiya di belakang sini. Mau beli rain boot, rain jacket buat Hana-chan. Harganya lumayan murah untuk rain boot, jadi sekitar 3.000-an yen. Dan raincoatnya juga lumayan terjangkau gitu loh, dibandingin yang brand-brand lain termasuk yang dari Europe gitu. So yuk mari kita belanja. Isamiya ini toko khusus baju anak-anak guys. Jadi baju-bajunya ini untuk anak bayi dan juga untuk anak remaja yang tingginya di atas 120 cm. Hi guys. Hi guys. I have rain boot and raincoat now. I am ready for the rain. Then I have rain boots and raincoat. Guys, kalau kita ke Ginza nih, kita pasti nggak pernah melewatkan ke Sony Center untuk lihat robot anjing namanya Aibo. Aibo ini ada namanya lagi, namanya kalau yang ini Chrome. Bisa duduk tuh guys anjingnya. Serem juga ya robot anjing ini ya. Sekarang kita lagi ada di depan toko waffle yang beken, namanya Maneken. Ini katanya Belgian waffle. Aku suka banget di sini. Dan ada beberapa rasa yang bisa kita pilih. Ini ada rasa sweet potato butter waffle. Ada yang original. Kalau yang sweet potato butter waffle ini tuh biasanya yang kayak seasonal gitu. Karena sekarang musim gugur, jadi ada nih yang kayak gini. Nah, aku mau order satu aja.
Guys, akhirnya aku beli 3 potong dong. Beli yang seasonal waffle. Ini tuh rasa pumpkin. Barusan aja keluar dari toko, udah ngantri aja tuh geng di depan. Jadi di Tokyo ini tuh kalau kita beli jajanan apapun itu, mau kayak waffle begini, mochi, terus taiyaki, apapun itu jajanan pasar gitu loh, yang bisa street food gitu. Kita nggak boleh makan sambil jalan, jadi itu kita harus berhenti cari tempat buat makan makanan kita itu. Dan kayak di sini nih, kita beli si waffle ini, terus kita makan di pinggiran sini aja. Tuh kan Aca ngemper di bawah, ya biarin aja. Anak-anak yang lain tuh juga ada di depanku tuh, di situ ngemper juga gitu loh, ditungguin sama mama papanya gitu. So, kalau kalian nanti ke Tokyo, ingat-ingat jangan beli makanan terus makan sambil jalan ya. Kalau kesenggol orang, makanan jatuh atau ngotorin baju orang, ribet. Sekarang kita lagi ada di Gap, khusus untuk anak-anak. Belanja lagi guys buat beli baju musim gugur untuk Hanacang. Ya sekarang kan cuacanya masih anget sih hari ini, tapi sebentar lagi udara akan menjadi dingin. Ya khasnya musim gugur aja. Jadi ini bocah perlu baju-baju musim gugur dan mungkin musim dingin ya. Karena baju-bajunya, baju musim gugur ada di Jakarta. Kayak begini nih guys, cari jaket. Yang paling penting sih cari baju lengan panjang dan jaket. Nah ini nih jaket jeansnya lumayan lucu. Masalahnya musim gugur itu cuacanya nggak menentu, kadang hangat, kadang dingin. Masih ada baju summer. Mumpung diskon, beli juga buat dipakai tahun depan atau di Indonesia. Segitu dulu vlog kita guys. Thanks for watching.